Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV. Gudangnya berita bola. Atletico Madrid tertarik boyong pemain veteran milik PSG. Atletico Madrid tertarik untuk memboyong Georginio Wijnaldum dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Wijnaldum masih punya sisa kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Belum genap 12 bulan berseragam PSG, Wijnaldum sudah tak kerasan dan memilih untuk segera hengkang. Atletico Madrid pun siap menampung Wijnaldum. Dibanderol seharga 20 juta euro oleh PSG, Los Rojiblancos berniat untuk memboyong pemain veteran ini ke Wanda Metropolitano musim depan. Jurgen Klopp ingin pergi saat kontraknya habis di Liverpool. Jurgen Klopp memastikan masa kontraknya berakhir di Liverpool. Manajer asal Jerman itu menegaskan tidak akan bertahan lebih lama lagi di Anfield. Klopp tengah meraih masa kejayaan bersama Liverpool dalam 6,5 musim terakhir. Total sudah ada 5 trofi yang dia bawa ke Anfield sejak memulai karirnya sebagai juru taktik Trent pada 2015 silam. Deretan prestasi yang sudah ditorehkannya membuat klub jadi sosok yang begitu dipuja para penggemar Liverpool. Tak sedikit yang berharap mantan pelatih Borussia Dortmund itu bertahan lebih lama lagi di Anfield. Klopp dengan tegas tidak akan memenuhi harapan para supporter Liverpool. Ia memastikan tak akan lagi memperpanjang masa baktinya di Liverpool saat kontraknya habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Sevilla tak berencana permanenkan Anthony Martial. Sevilla dikabarkan tidak akan memboyong Anthony Martial secara permanen. Martial terpaksa dipinjamkan ke Sevilla setelah sulit mendapatkan tempat di Manchester United. Tingginya harga jual yang dibanderol oleh Manchester United untuk Anthony Martial disebut jadi alasan mengapa Sevilla enggan mempermanenkannya. Kabarnya, Sevilla harus menebus Martial dengan harga 40 hingga 50 juta euro jika ingin memboyongnya secara penuh musim panas ini. Dilansir dari The Hard Tackle, Sevilla tidak akan membeli Martial walaupun mereka memenangkan Liga Eropa. Mereka senang dengan kehadirannya namun ia tidak akan menjadi permanen. Sevilla hanya membutuhkan Martial 6 bulan saja untuk membantu mereka menantang Real Madrid untuk gelar juara La Liga. Tolak Arsenal, Fabian Ruiz berharap gabung salah satu dari 2 klub besar Eropa. Arsenal harus terima nasib ditolak Fabian Ruiz. Bintang Napoli itu pun mengaku berharap pindah ke salah satu dari 2 tim papan atas Eropa. Seperti diungkapkan jurnalis Italia Raffaele Auriemma, Ruiz tak ingin bergabung dengan Arsenal, meskipun laporan pada bulan lalu mengklaim The Gunners sudah lakukan pembicaraan dengan perwakilannya. Saya yakin Fabian Ruiz akan tinggalkan Napoli pada akhir musim ini, ujar Auriemma kepada stasiun televisi Italia. Ada proposal dari The Gunners, namun saya mengerti pemain itu tidak ingin bergabung dengan mereka. Ia menunggu tawaran lain yang datang dari PSG atau Real Madrid. Saat ini kontrak Ruiz di Napoli tinggal tersisa 18 bulan lagi. Itu artinya Partenopei berisiko kehilangan pemain incaran Arsenal tersebut secara cuma-cuma jika mereka tak menguangkannya musim panas ini. Bayern Munchen ditahan imbang Bayer Leverkusen. Bayern Munchen harus puas berbagi angka saat menjamu Bayer Leverkusen dalam lanjutan Bundesliga. Dilaksanakan di Allianz Arena Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Bayern melakukan serangan yang sukses mencetak gol di menit ke-18. Gol tersebut berhasil dicetak oleh Niklas Süle yang berhasil melewati lini pertahanan Leverkusen. Tim tamu yang tertinggal 1 gol langsung mencoba menaikkan tempo serangan. Pada menit ke-36 Bayer Leverkusen berhasil mengamankan 1 skor karena blunder dari gelandang Bayern Munich Thomas Müller yang melakukan gol bunuh diri yang menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1. Sampai peluit panjang dibunyikan, baik Bayern Munich maupun Bayer Leverkusen belum berhasil mencetak gol tambahan, mengakhiri laga kali ini dengan skor imbang 1-1. Chelsea pesta gol di markas Burnley. Chelsea sukses mendominasi Burnley dalam lanjutan Liga Inggris. Babak pertama berakhir tanpa gol. Pada menit ke-47 Chelsea mencetak gol pertama berkat gol dari Reece James yang mendapatkan umpan dari Trevoh Chalobah. Chelsea kembali menggalakkan serangan dan di menit ke-52 giliran Kai Havertz yang mencetak gol berkat umpan dari Christian Pulisic. Alhasil, skuad asuhan Thomas Tuchel itu kini memimpin 2-0. Dominasi Chelsea masih belum berakhir. Reece James berhasil memberikan umpan kepada Kai Havertz di menit ke-55 yang dengan apik langsung membobol gawang Burnley dengan memastikan keunggulan Chelsea 3-0. Gol tersebut tidak lantas membuat Chelsea mengurangi intensitas serangan mereka. Di menit ke-69 Christian Pulisic dengan apik mencetak gol dari tap-in yang memastikan keunggulan skuad mereka 0-4 atas tuan rumah. Kedudukan bertahan hingga laga usai. Chelsea pada akhirnya menang dengan keunggulan 4-0 atas Burnley yang memastikan mereka meraih poin penuh di laga kali ini. Kemenangan tersebut memastikan Chelsea untuk sementara menempati posisi 3 klasemen dengan raihan 53 poin, sedangkan Burnley menduduki peringkat 18 mengemas 21 poin. Sadio Mane pastikan Liverpool raih poin penuh.
Liverpool sukses meraih poin penuh saat menghadapi West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris. Bertempat di Anfield hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada menit ke-27 Liverpool menunjukkan taringnya. Trent Alexander-Arnold memberikan umpan kepada Sadio Mane yang berhasil mencetak gol pertama untuk Liverpool. Baik Liverpool dan West Ham sama-sama tak berhasil mencetak gol tambahan meski persaingan di antara kedua tim cukup ketat hingga laga usai. Alhasil, Liverpool berhasil memenangkan laga kali ini dengan gol sematawayang Sadio Mane. Gol Tammy Abraham pastikan kemenangan Roma atas Atalanta. AS Roma sukses keluar sebagai pemenang saat melawan Atalanta dalam lanjutan Serie A. Berlangsung di Stadio Olimpico Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, duel antara kedua tim berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Roma berhasil mencetak gol pertama mereka di menit ke-32. Gol tersebut didapatkan dari umpan Nicolo Zaniolo yang diberikan pada Tammy Abraham dan sukses membobol gawang Atalanta. Duel berjalan dengan cukup alot, bahkan di menit ke-94 dan 96 pemain AS Roma dan Atalanta sama-sama mendapatkan kartu merah yaitu Martin de Roon dan Henry Mkhitaryan. Akan tetapi sampai laga berakhir kedua tim belum berhasil menambahkan skor. Dengan demikian, AS Roma keluar sebagai pemenang di laga kali ini berkat gol Tammy Abraham. Real Madrid tumbangkan Real Sociedad. Real Madrid semakin memantapkan posisi sebagai pemimpin klasemen La Liga dengan kemenangan meyakinkan atas Real Sociedad Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid tertinggal lebih dulu setelah Dani Carvajal melanggar David Silva di kotak penalti pada menit ke-10. Oyarzabal dengan baik menceploskan bola ke gawang Courtois. Real Madrid baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-40 ketika tendangan keras Camavinga menghujam melewati gawang Alex Remiro. 3 menit berselang Madrid mencuri keunggulan lewat gol Luka Modric. Modric melepaskan tembakan melengkung menggunakan kaki kirinya yang tak kalah indah dengan gol pertama mereka. Benzema lalu menggandakan keunggulan Real Madrid lewat tendangan titik putih pada menit ke-76. Madrid semakin menggila 3 menit kemudian ketika Asensio yang baru masuk di menit ke-77 turut menorehkan namanya di papan skor. Kemenangan ini mengokohkan Madrid di puncak La Liga dengan 63 poin, unggul 8 angka dari Sevilla selaku pesaing terdekat. PSG tumbang di kandang Nice. Paris Saint-Germain tumbang dengan skor 1-0 di kandang Nice Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Babak pertama berjalan tanpa gol. PSG tertimpa petaka setelah Dalot mengejutkan mereka 2 menit sebelum pertandingan usai. Striker 30 tahun itu melesakan sepakan voli ke gawang PSG setelah menerima umpan Calvin Stengs yang tak bisa dihalau oleh Keylor Navas. PSG cuma mampu mengemas 2 tembakan akurat dalam laga ini. Les Parisiens masih berada di puncak klasemen. Mereka masih unggul 13 poin dari Nice yang kini menduduki peringkat 2 di Ligue 1.